Saudara, misteri menyelimuti sebuah rumah indekos di Bandar Lampung. Seorang pria paruh baya asal Tangerang ditemukan tewas dalam kondisi yang tidak wajar, yakni kepala terbungkus plastik. Kita perbincangkan bersama dengan kriminolog Hanifah Hasna. Selamat petang, Mbak Hanifah. Selamat petang, Mas Yasir. Ini kembali ditemukan kasus jenazah dengan kepala terbungkus. Apa yang bisa Anda baca dari kasus ini? Baik, sepertinya ini masih terlalu dini untuk kita menuduh gitu ya, dalam tanda kutip ini pembunuhan atau bunuh diri. Tetapi yang perlu kita pahami, faktanya adalah ini adalah kondisi kematian yang tidak wajar, yang perlu dibuktikan secara objektif. Jadi kita perlu menunggu hasil dari pemeriksaan dari pihak kepolisian. Yang perlu kita pahami lagi adalah di kriminologi yang harus dilihat yang pertama adalah victim, yaitu korban. Jadi korban ini siapa, kalaupun dia menjadi korban, yang diuntungkan siapa, berapa lama dia tinggal di situ, ada temuan apa saja di tempat kejadian, dan apakah ada relasi yang membuat korban menjadi berkonflik dan tidak selesai. Ini sepertinya masih membutuhkan waktu untuk mengungkap semuanya sampai sejelas-jelasnya. Ini kan korban baru menempati indekos ini kan selama 2 hari, Mbak Hanifah. Kalau secara kriminologis, apakah jeda waktu yang singkat ini bisa mengartikan sesuatu? Kalau kita lihat dari 2 hari dia tinggal di situ memang menjadi variabel yang menarik. Tetapi yang lebih menarik dan perlu dikaji ulang adalah sebelum 2 hari dia di situ, dia di mana, dengan siapa, ada konflik apa, dia bergaul dengan siapa. Jadi ini kan kita tidak tahu, belum mengetahui semuanya. Lalu selama 2 hari itu apakah ada kondisi-kondisi relasi baru sehingga dia berkonflik. Nah ini kan perlu pemeriksaan forensik, baik forensik sosial yaitu memeriksa semua orang yang ada di sekitar, teman-temannya, lingkungannya, keluarganya, bahkan kesehatannya, rekam medis, atau media yang digunakan, atau alat-alat atau pembelanjaan yang ada di medianya. Ini yang harus diketahui sehingga bisa dipahami bukan kenapa 2 hari dia meninggal, tapi sebetulnya pola apa yang terjadi sebelum 2 hari itu. Ini yang harus ditelusuri oleh polisi ya, termasuk kalau kita lihat informasinya memang kondisi kamar yang terkunci begitu sehingga harus didobrak. Ya. Kalau kondisi kamar yang terkunci itu kita sebut dengan fenomena lock room. Ini biasanya menggiring publik untuk mengatakan atau menyimpulkan bahwa ini pembunuhan ini bunuh diri atau menghilangkan nyawa yang dilakukan oleh pihak itu sendiri, korban itu sendiri. Tapi tetap harus kita lihat apakah ada akses untuk masuk ke ruang itu yang belum diketahui. Atau ada manipulasi kunci yang bisa membuka ruangan itu yang sampai saat ini belum diketahui. Lalu apakah ada jejak-jejak kriminal gitu ya, misalnya ada jejak rambut atau tetesan keringat atau sidik jari, bahkan kembali lagi tetap harus dilihat apakah ada jejak-jejak digital yang mengarah bahwa korban yang saat ini ditemukan memiliki konflik tertentu. Ini yang masih kita tunggu ya, terutama hasil dari lapor yang tengah dilakukan oleh polisi. Terima kasih kriminolog Mbak Hanifah Hasna telah berbagi perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat. Terima kasih Mas Yasir.